Kisah tentang 4 sahabat yang berniat untuk berlibur di pantai Pangandaran setelah satu di antara mereka diputuskan oleh sang kekasih. Dalam perjalanan itu, mereka justru mengambil jalan yang salah hingga masuk ke dalam sebuah perkampungan yang sepi penduduk. Mereka awalnya mengira jika kampung itu sudah lama ditinggalkan. Semakin lama mereka berada di sana, semakin pula mereka menyadari jika kampung itu benar-benar telah kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah dimulai dari seorang nenek tua yang telah melakukan ritual pada wanita yang kerasukan. Nenek itu sempat kewalahan menghadapi setan yang ada di dalam tubuh si gadis. Hingga pada puncaknya, setan itu berhasil melepaskan diri dari ikatan. Gadis yang kerasukan itu lari menuju ke tengah hutan belantara. Sang nenek yang menyusul dengan obor pun kehilangan jejak. Dan film pun dimulai. Berganti keempat gadis yang tengah merayakan ulang tahun bersama. Mereka adalah Didi, Andin, Vanilla, dan Binar. Karena ulang tahun mereka berdekatan, perayaan pun dirapel demi menghemat anggaran. Didi menunjukkan hadiah dari ayahnya berupa ponsel terbaru. Andin menanyakan hadiah yang diberikan pacar dari Didi. Sayangnya, gadis itu tak mendapat hadiah sama sekali dari sang kekasih. Ia mengungkapkan jika Kelvin harus membayar semester hingga ia tak bisa memberikan sebuah hadiah. Tak berselang lama, Kelvin datang dan mengajak kekasihnya untuk makan bersama merayakan ulang tahun. Sebelum pergi, Didi mengajak kekasihnya untuk menemui teman-temannya dahulu karena mereka juga berulang tahun. Dengan tak bersemangat, Kelvin terpaksa menurut dan menyapa teman-teman dari kekasihnya. Mereka pun bergegas pergi ke hotel untuk menikmati malam berdua. Sementara Vanilla, Andin, dan Binar asik menikmati kue yang sudah mereka beli. Pagi harinya, Kelvin menelpon Didi dan memberitahu jika ia ingin putus. Kelvin mengaku merasa bosan dan ingin fokus kuliah. Didi pun menangis sembari ditenangkan oleh teman-temannya. Vanilla mempunyai ide untuk pergi jalan-jalan guna menenangkan pikiran. Andin mempunyai pemikiran agar mereka pergi ke Bali. Vanilla langsung menyetujuinya, namun tidak dengan Binar. Gadis itu mengaku tengah tak mempunyai uang untuk pergi ke Bali. Terlebih jika beli tiket mendadak pasti harganya akan sangat mahal. Vanilla pun memberikan ide lain jika mereka bisa pergi ke Pangandaran menggunakan mobil Didi. Setelah Didi setuju, hari berikutnya mereka bersiap untuk berangkat pergi menuju ke pantai Pangandaran. Karena perjalanan menggunakan mobil yang terbuka, Andin merasa kembung dan terpaksa muntah di jalan. Mereka pun memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Didi masih mencoba menghubungi mantan kekasihnya, namun Kelvin menolak panggilan itu karena ia harus menyelesaikan tugas. Perjalanan kembali dilanjutkan. Andin mengaku jika ia tak sarapan hingga perutnya mual-mual dan muntah. Ketika sampai di persimpangan, mobil mereka berhenti. Didi merasa kebingungan dengan petunjuk jalan yang ada. Ia merasa jika arah ke Pangandaran seharusnya lurus, namun di panah petunjuk arah menunjukkan ke kanan. Andin pun meyakinkan temannya jika petunjuk itu benar adanya dan tak mungkin ada orang yang memasang petunjuk yang salah. Didi sempat ragu, namun karena semua teman meminta untuk mengikuti petunjuk, akhirnya mereka memilih jalur ke kanan. Tak berselang lama, Akamsi dengan menggunakan motor membetulkan arah ke Pangandaran, di mana arah yang benar adalah lurus dan bukan ke kanan. Mereka mengikuti jalan setapak ke arah hutan dan merasa semakin jauh dari pantai Pangandaran. Andin pun mempertanyakan kebenaran dari jalan yang telah mereka ambil. Didi yakin karena jalan menuju ke Pangandaran hanya ada satu, terlebih petunjuk mengarahkan mereka ke sana. Vanilla yang berada di bangku belakang sempat ragu karena di jalan menuju ke pantai itu hanya ada mobil mereka. Didi mempertanyakan apakah perjalanan mereka akan dilanjutkan atau dibatalkan dan kembali ke rumah. Langsung meminta agar mereka tetap melanjutkan perjalanan karena sudah hampir sampai. Raut wajah Andin dan Vanilla menunjukkan sebuah keraguan.
Binar terus membujuk temannya hingga akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Mereka menemui papan petunjuk ke sebuah curug. Vanilla meminta agar mereka pergi ke curug itu terlebih dahulu. Akhirnya perjalanan pun dihentikan dan mobil ditinggal begitu saja. Dan mereka melanjutkan ke curug dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki melewati pemantak sawah, mereka akhirnya sampai juga di air terjun. Andin, Didi, Vanilla, dan Binar berfoto dan bersenang-senang. Didi mencoba kembali menghubungi Kelvin, namun pria itu enggan menjawab. Ia mengeluhkan pada Andin jika mungkin Kelvin mempunyai cewek lain. Andin menenangkan sahabatnya itu dan memintanya untuk menikmati suasana karena mereka ke sana adalah untuk menghibur Didi. Lo kenapa sih sinis banget sama Kelvin? Dari dulu heran gue. Sementara itu, Binar yang kembali ke dalam mobil untuk mengambil handuk melihat bayangan seseorang bersembunyi di balik pohon. Ketika ia hendak kembali ke dalam curug, Vanilla tiba-tiba sudah berada di sana. Ia mengaku hendak mengambil permen, sementara Binar bergegas pergi ke curug terlebih dahulu. Sesampainya di curug itu, Binar terkejut karena Vanilla selama ini ada di sana. Ia kebingungan dengan sosok Vanilla yang menyusulnya ke dalam mobil. Andin meminta Binar untuk bergegas ganti baju agar mereka bisa segera nyebur. Binar sempat ragu, namun akhirnya ia bergegas mengganti pakaiannya. Binar kali itu menanyakan pada Vanilla apakah ia pergi ke mobil untuk mengambil permen. Sayangnya gadis itu menggelengkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menggelegar. Mereka berempat bergegas untuk mentas dan kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, Andin meminta agar atap mobil segera dipasang sebelum hari semakin gelap. Ketika mereka pergi, terlihat sosok kaki berdarah mengamati perjalanan para gadis itu. Kaki itu adalah milik sosok nenek yang menghilang seketika. Ketika perjalanan dilanjutkan, Didi masih fokus dengan ponselnya dan tak sengaja menabrak kucing. Vanilla meminta teman-temannya untuk mengubur kucing itu karena jika tidak mereka bisa terkena sial. Andin merasa takut dengan perkataan dari Vanilla. Kucing yang ditabrak itu sudah menghilang seketika. Kini Andin merasa jika ada seseorang yang mengikuti mereka semenjak dari curug. Mereka berempat pun bergegas pergi karena suasana kian mencekam tiba-tiba. Sosok gadis berbaju putih muncul di depan mobil dan tertabrak. 4 gadis itu bergegas turun dari mobil dan memeriksa keadaan. Binar yang mengecek merasa jika gadis itu hanyalah pingsan. Gimana dong? Ya kan gue ngindarin orangnya tadi. Ketika hendak dibawa masuk ke dalam bangunan yang ada, gadis itu bangkit dan bergegas lari menjauhi mereka. Binar mengikuti gadis itu disusul dengan yang lain. Sayangnya gadis itu terjatuh dan kembali pingsan. Kali ini mereka membawa gadis itu masuk ke dalam bangunan. Rumahku hancur banget sih. Binar berniat untuk mencari air guna membersihkan luka di gadis itu. Sementara Andin sendiri berniat untuk mencari orang sekitar untuk mengetahui siapa sosok gadis itu. Ini airnya banyak, tapi gue ngambil pakai apaan? Binar yang sudah sampai danau mencari cara untuk membawa air tersebut. Andin masih berusaha mencari orang sekitar sembari sesekali memotret keadaan. Sementara itu, Vanilla ditinggal oleh Didi sendirian menjaga gadis yang masih pingsan itu. Binar yang menemukan ember dalam sampan bergegas mengambil air itu untuk dibawa ke dalam bangunan. Andin yang sibuk memotret pohon besar tak menyadari jika ada sosok kuntilanak yang menampakkan diri. Didi masih berusaha menelpon Kelvin hingga tak menyadari ada sosok yang muncul. Andin berkeliling ke sekitar, namun ia tak merasa jika bangunan yang ada di sana terbengkelai. Vanilla yang keluar dari rumah meminta Didi untuk mengantarkannya kencing. Binar yang sudah membawa seember air bergegas pergi membersihkan gadis itu hingga ia pun terbangun.
Gadis itu langsung beranjak ketakutan hingga Binar berusaha menenangkannya. Binar pun memperkenalkan diri. Gadis itu berbicara lirih memberitahu jika namanya adalah Nimas. Nimas. Siapa? Didi yang tak begitu dengar mengkonfirmasi jika nama gadis itu adalah Nimas, namun Nimas meminta untuk tidak berisik. Binar merasa jika gadis itu harus dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba dari luar nenek tua memanggil Nimas. Nenek itu bergegas menyeret Nimas untuk ikut. Nimas tak terima dan meminta tolong, di mana mereka mulai saling tarik-menarik. Nenek meminta orang kota itu untuk tidak ikut campur dalam urusannya dan meminta mereka untuk segera pergi. Ampun ya, ampun. Nenek kembali menyeret Nimas untuk ikut dengannya. Vanilla yang mulai ketakutan meminta teman-temannya untuk segera pulang. Belum sempat melangkah, mereka teringat dengan Andin yang masih berkeliaran. Mereka berteriak memanggil Andin di sekitaran kampung. Andin! Andin! Binar mulai melihat penampakan yang ada di kampung setan itu. Sebuah mainan bergerak, namun ketika didekati, mainan itu berhenti dan Binar pun kerasukan dan jatuh pingsan. Sementara itu, Andin yang masih berkelana melihat ada sosok manusia dari kejauhan. Ia tak merasakan jika ada setan yang keluar dari dalam rumah. Andin berjalan menghampiri bapak-bapak yang duduk dan menyapanya. Tiba-tiba pria tua itu menuju ke atas dan Andin berteriak ketakutan di mana sosok pria itu telah menghilang. Ia bergegas lari, tapi naasnya melihat penampakan itu, Andin langsung ngacir kabur. Vanilla yang bersama dengan Didi merasa jika Binar terlalu lama pergi. Mereka berdua yang berada di depan bangunan kosong sama sekali tak sadar jika sedari tadi ada sosok makhluk astral yang berkeliaran. Binar tiba-tiba sudah berada di sana, namun tatapan gadis itu berbeda. Binar lo kenapa sih? Ternyata setelah menggores lengannya sendiri, Binar langsung menyerang Didi dan meleparkannya masuk ke dalam rumah. Didi kembali bangkit dan memeriksa keadaan Binar, namun Vanilla mengajak temannya itu untuk bergegas pergi, meninggalkan Binar. Andin masih berlari ketakutan hingga ia bertabrakan dengan Didi dan juga Vanilla. Andin berteriak jika ada yang tak beres dengan kampung yang mereka singgahi. Ia mempertanyakan keberadaan Binar, namun gadis itu justru menangis. Didi menjelaskan jika Binar kerasukan dan menyerangnya. Andin tak percaya dan berniat untuk mengecek Binar. Namun, dua temannya itu justru menghalangi dan mengajaknya untuk pergi dan meninggalkan mayat Binar berada di sana. Andin terus dipaksa untuk meninggalkan temannya. Mereka bertiga yang berlari ke dalam hutan merasakan ada hal yang aneh. Suara-suara mengerikan terdengar menggelegar. Mereka bertiga terus berlari hingga sampai ke dalam mobil. Tanpa rasa bersalah, Andin, Didi, dan Vanilla meninggalkan Binar begitu saja. Langit mulai berubah menjadi malam. Mereka bertiga yang kabur menggunakan mobil justru hanya berputar-putar di tempat yang sama. Andin menyarankan jalan lain, namun mereka terus berputar-putar dan selalu kembali ke tempat yang sama. Tapi gue juga ngerasa ini jalan yang sama, Din. Tiba-tiba Nimas datang menghampiri mobil mereka. Ia memberitahu jika dirinya kabur dari nenek yang bernama Nyi Welang. Didi meminta gadis itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Vanilla menanyakan siapa sosok Nyi Welang yang begitu jahat pada Nimas. Gadis itu memberitahu jika nenek itulah yang telah merawatnya semenjak ia masih kecil. Andin mempertanyakan cara keluar dari desa angker itu karena mereka sudah berputar berulang kali. Nimas memberitahu jika ia memang orang asli desa angker itu, namun sayang tak ada yang bisa keluar setelah memasuki desa tersebut. Andin sama sekali tak mengerti maksud dari Nimas. Gadis itu kembali menjelaskan jika desa itu sudah tak ada yang menghuni lagi selain dirinya dan Nyi Welang. Didi menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Mereka sudah kehilangan Binar yang ditinggal sendiri dan kini mereka hanya ingin keluar dari desa itu. Nimas terus meminta maaf karena tak ada jalan keluar dari desa tersebut.
Semua penduduk yang ada sebelumnya mati dengan cara yang aneh. Nimas menceritakan jika menurut Nyi Welang kejadian itu terjadi 18 tahun yang lalu. Satu desa terkena wabah dan yang mati dimasukkan ke dalam satu liang lahat. Nyi Welang kala itu memberitahu Pak Kepala Desa untuk tidak berharap karena tak akan ada orang kota yang datang memberikan bantuan. Kepala desa itu meminta Nyi Welang untuk membawa istrinya yang tengah hamil ke tempat aman. Ia tak mau bayi dalam kandungan terkena wabah. Nyi Welang awalnya menolak karena ia tak mampu jika harus meninggalkan warga desa. Pak Wiro, sang kepala desa, menjelaskan jika yang terkena wabah sudah berakhir dan tak akan selamat. Setelah kepala desa mati dan masuk ke dalam lubang, Nyi Welang bergegas membakar kuburan itu. Ia menghampiri istri dari Wiro dan mengajaknya untuk pergi. Emeh sempat menolak, namun Nyi Welang terus memaksa. Ketika mereka berjalan memasuki hutan, Emeh merasakan sakit perut. Nyi Welang memaksa untuk terus berjalan hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah sampan. Emeh yang sudah tak tahan melahirkan seorang anak perempuan di sana, namun nyawa Emeh tak terselamatkan. Bayi itu adalah Nimas. Gadis itu memberitahu jika arwah dari penduduk desa yang mati masih bersemayam di sana. Setiap malam, arwah-arwah itu bangkit seperti manusia dan mencari makan. Didi mempertanyakan makanan dari setan itu, namun tiba-tiba dari depan sudah banyak arwah yang mendekat. Didi terus melaju hingga menabrak sebuah gerbang. Nimas bergegas mengajak mereka untuk ikut dengannya. Gadis itu membawa Didi, Vanila, dan Andin pergi ke rumah Nyi Welang. Ketika mereka berada di dalam, Vanila mengintip Nyi Welang yang tengah melakukan ritual dengan ceker ayam. Ia mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Nyi Welang. Nimas menjelaskan jika di rumah dari Nyi Welang aman karena wanita tua itu memelihara para setan warga desa dan selalu memberinya makan. Ceker ayam adalah makanan favorit dari setan yang ada di dalam desa. Andin mempunyai pemikiran jika selama setan berkumpul untuk makan ceker, mereka bisa menyelinap pergi. Nimas menyarankan mereka untuk tetap tinggal karena Nyi Welang tidak memiliki banyak ceker. Emang memiliki banyak ceker. Didi yang melihat kamera Andin memergoki Kelvin, kekasihnya bermesraan dengan Andin. Gadis itu mencoba menjelaskan jika Kelvin adalah pria yang tak bertanggung jawab. Ternyata Andin selama ini telah berselingkuh dengan Kelvin hingga hamil. Didi merasa kesal dengan Andin karena selama ini gadis itu adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, serigala berbulu domba. Anak siapa? Nimas menenangkan mereka yang bertengkar. Didi yang kesal pun bergegas lari keluar dari rumah. Andin dan Vanila berniat mengejar Didi, namun Nimas menghalangi. Mereka tetap pergi tanpa memperdulikan peringatan dari Nimas. Ketika Nimas hendak menyusul, Nyi Welang menghalangi. Nenek itu meminta Nimas untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Didi yang berada di dalam mobil mendapatkan gangguan setan. Andin dan Vanila juga mendapat serangan yang sama. Sayangnya, serangan setan itu membuat Vanila kehilangan nyawa. Andin pagi itu terbangun di depan air terjun. Ia melihat ke dalam air di mana Didi tenggelam di sana. Segera ia menyelamatkan sahabatnya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Didi sama sekali tak tahu, namun yang ia ingat ada banyak hantu masuk ke dalam mobil dan ia berakhir di air terjun itu. Andin kembali meminta maaf. Didi tak memikirkan hal itu dan bergegas untuk mencari jalan keluar. Setan penunggu air terjun itu muncul hingga membuat dua gadis itu berlari ketakutan. Mereka menyusuri hutan berharap menemukan jalan keluar. Nimas mencoba kabur dengan sampan, namun setan yang ada di sana membawa sampan itu kembali ke tepian. Nyi Welang kembali menyeret Nimas untuk masuk ke dalam rumah. Kala itu siang sudah berganti menjadi malam. Kali ini Dede mengalami kerasukan. Andin berusaha menyadarkan gadis itu yang melayang dengan sendirinya. Meski cukup sulit, namun akhirnya Didi bisa tersadar. Mereka bergegas kembali ke rumah Nyi Welang di mana setan-setan itu mulai datang mendekat. Kala itu Nimas tengah diikat di atas ranjang.
Ia memohon pada Nyulang jika dirinya sudah tak ingin lagi menjebak orang-orang kota. Ia merasa kasihan dengan orang-orang yang masuk desa tanpa bisa kembali. Andin dan Dede menguping pembicaraan itu dari balik tembok. Nyulang meminta Nimas untuk tetap diam. Jika Nimas tidak memancing orang kota itu lagi, maka Nimas akan menjadi makanan dari setan yang ada. Nyulang meninggalkan gadis itu. Andin dan Dede berusaha melepaskan ikatan Nimas meski mereka harus kucing-kucingan dengan Nyulang. Ketika berhasil melepaskan Nimas, mereka kabur dan mengambil ceker ayam yang berada di teras rumah. Setan-setan itu mulai mengejar mereka bertiga. Nyulang yang mengetahui Nimas menghilang mulai panik. Kala itu Nimas memilih mengorbankan diri dan meminta Dede dan Andin untuk segera pergi. Mereka berdua bergegas kembali ke dalam mobil dan kabur dari desa itu. Nyulang yang mencari Nimas menemukan gadis itu terkapar di tengah hutan. Ia menyadarkan Nimas yang justru kerasukan. Sosok itu mencekik leher dari Nyulang. Sosok yang merasuki tubuh Nimas mengatakan jika Nyulang adalah dukun santet gila. Ternyata 18 tahun lalu Nyulang menyantet seluruh warga desa. Nyulang pura-pura tak tahu dan menanyakan pada kepala desa Pak Wiro. Kala itu Nyulang membantu mengobati agar ia tak ketahuan melakukan santet. Sosok Wiro yang merasuki tubuh dari anaknya merasa marah atas perbuatan dari Nyulang di masa lalu. Ternyata Eme, ibu dari Nimas, tidak mati karena melahirkan, melainkan dibunuh oleh Nyulang. Nimas pun mengorbankan diri untuk menghentikan Nyulang. Ternyata motif dari Nyulang menyantet seluruh warga desa adalah ketika ia kecil ia melihat emaknya dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai dukun santet. Nyulang tak terima dan mengirimkan santet pada warga desa ketika sudah tua. Sementara itu Andin dan Didi yang kabur berhasil selamat dan kembali ke kota. Didi memberitahu jika tak ada manusia lagi yang ada di desa tersebut. Sesampainya di rumah masing-masing, Didi enggan membahas hal mengerikan itu lagi. Andin tiba-tiba merasakan sakit. Ia melihat wajahnya penuh koreng seperti penduduk desa itu. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketara.